Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alika Salsabila Ramadhani dari kelas 10 E5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem periodik unsur sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran kimia. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai sistem periodik unsur. Yang pertama adalah mengenai perkembangan sistem periodik unsur, dan yang kedua mengenai sifat-sifat periodik unsur. Nah, langsung saja kita membahas kepada materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Di sini, dalam materi ini terbagi kembali menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, hukum triade Dobereiner, yang kedua, ada hukum Octav-Newlands, yang ketiga, ada sistem periodik Mendeleev, dan yang keempat, ada sistem periodik modern. Poin pertama itu menjelaskan hukum triade Dobereiner. Hukum triade Dobereiner ini sendiri dikemukakan oleh Johann Wolfgangs Dobereiner, yaitu ilmuwan yang berasal dari Jerman. Di sini dalam hukum triade Dobereiner, unsur-unsur dikelompokkan ke dalam 3 kelompok unsur, makanya disebut triade Dobereiner. Nah, kelompok yang pertama yaitu triade lithium, natrium, dan juga kalium. Lalu kelompok yang kedua yaitu triade kalsium, strosium, dan barium. Kelompok yang ketiga yaitu triade klor, brom, dan juga iod. Di sini dalam hukum triade Dobereiner, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan juga kimia dari unsur-unsur tersebut. Misal kelompok ke-1 yaitu triade lithium, natrium, dan juga kalium. Wujudnya itu sama-sama padat, makanya dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Nah, lalu hukum yang kedua yaitu ada hukum Octav-Newlands. Dalam hukum Octav-Newlands ini dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Inggris yaitu John Newlands. Di sini, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatif atau yang biasa kita sebut AR. Nah, di sini dalam hukum John Newlands, Octav-Newlands, unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan sifat kimia yang mirip. Dalam hukum Octav-Newlands, kita bisa menemukan ciri utama, yaitu unsur ke-8 memiliki sifat kimia yang mirip dengan unsur yang pertama. Unsur yang ke-9 memiliki sifat unsur yang sama dengan unsur yang kedua, dan juga seterusnya. Unsur yang ke-10 memiliki sifat unsur yang sama dengan unsur ketiga, dan juga seterusnya. Periode selanjutnya yaitu hukum atau periode selanjutnya yaitu ada sistem periodik Mendeleev atau biasa kita sebut sistem periodik pendek. Di sini, dalam sistem periodik Mendeleev dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu pertama ada Lothar Meyer yang berasal dari Jerman, dan yang kedua ada Dmitri Ivanovich Mendeleev yang berasal dari Rusia. Namun, di sini Lothar Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa atom. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya di sini, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Di sini, unsur-unsur yang memiliki sifat serupa ditempatkan pada satu lajur tegak atau biasa disebut golongan. Nah, sedangkan lajur horizontal dari kiri ke kanan itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya atau biasa kita sebut periode. Lalu kita masuk ke sistem periodik selanjutnya, yaitu sistem periodik jangka panjang atau sistem periodik modern. Di sini, sistem periodik modern dikemukakan oleh ilmuwan bernama Henry J. Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik pada nomor atomnya. Artinya di sini, sifat dasar suatu unsur ditentukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa
atom relatifnya atau biasa kita sebut AR. Setelah itu kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu sifat-sifat periodik unsur. Nah, dalam materi ini juga terdapat 4 poin utama, yaitu yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua ada energi ionisasi, yang ketiga ada afinitas elektron, yang keempat ada keelektronegatifan. Langsung saja kita bahas per poinnya masing-masing. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron di kulit terluar. Di sini, besarnya jari-jari atom dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Lalu, semakin besar nomor atom unsur-unsur segolongan, maka semakin banyak pula jumlah elektron pada kulitnya, sehingga semakin besar pula jari-jari atomnya. Jadi dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Misal pada golongan 1A, dari hidrogen ke fransium, itu jari-jari atomnya meningkat. Yang paling terkecil ada hidrogen, ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada Cs, ada F. Yang terkecil ada H, dan yang terbesar ada Fr atau fransium. Lalu, dalam jari-jari atom juga disebutkan bahwa dalam satu periode, dari kiri ke kanan, nomor atomnya bertambah yang berarti semakin bertambahnya muatan inti, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Nah, akibatnya tarikan inti terhadap elektron terluar makin besar pula sehingga menyebabkan semakin kecilnya jari-jari atom. Berbanding terbalik dengan yang golongan, kalau yang golongan dari awal ke akhir itu semakin bertambah, kalau misalnya periode dari awal ke akhir itu semakin berkurang atau semakin mengecil. Seperti contohnya dari periode keempat, kalium ke kripton itu jari-jari atomnya semakin mengecil karena adanya tarikan inti terhadap elektron terluar yang makin besar. Jadi, semakin kecilnya jari-jari atom. Seperti itu. Lalu, masuk ke poin yang kedua, yaitu energi ionisasi. Di sini, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam bentuk gas untuk melepaskan satu elektron membentuk ion bermuatan positif. Namun, jika atom tersebut melepas elektronnya yang kedua, maka akan diperlukan energi yang lebih besar, yang biasa disebut energi ionisasi kedua, dan juga seterusnya. Energi ionisasi ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Dalam poin energi ionisasi, dari suatu golongan dari atas sampai ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom bertambah sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin kecil pula. Akibatnya elektron terluar makin mudah untuk dilepaskan. Jadi dari atas ke bawah, dari golongan, itu semakin kecil jari-jari atomnya. Energi ionisasinya semakin kecil karena bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik intinya terhadap elektron terluar semakin kecil. Nah, lalu di sini juga dijelaskan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar karena jari-jari atom semakin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin besar atau kuat. Akibatnya elektron terluar semakin sulit untuk dilepaskan. Berbanding terbalik dengan jari-jari atom, kalau jari-jari atom, periode dari atas sampai ke bawah itu semakin besar. Golongan dari atas sampai bawah itu semakin besar, periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, di dalam energi ionisasi ini, golongan dari atas sampai ke bawah itu semakin kecil, namun periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Nah, lalu poin ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron sendiri adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Nah, di sini semakin negatif harga afinitas elektron, semakin mudah pula atom tersebut menerima atau menarik elektron yang semakin reaktif pula
pada unsurnya. Di sini juga tertulis bahwa afinitas elektron bukanlah kebalikan dari energi ionisasi. Namun dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga afinitas elektronnya semakin kecil. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga afinitas elektronnya semakin besar. Unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif, kecuali golongan 2A dan juga golongan 8A. Yang ini. Nah, di sini afinitas elektron memiliki golongan afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan ke-7A dari atas sampai bawah. Yang keempat, poin keempat ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan sendiri adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam molekul atau senyawa. Menarik dalam ikatannya. Nah, keelektronegatifan ini diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 keelektronegatifan CS sampai 4 keelektronegatifan F. Di sini, unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan paling besar cenderung menerima elektron yang akan membentuk ion negatif, dan unsur yang memiliki harga keelektronegatifan kecil cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion yang positif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan itu semakin kecil. Dari atas sampai bawah, keelektronegatifan itu semakin kecil. Namun dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan itu semakin besar. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.